Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifatul ma'iyah. Sifat tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Dan pembahasan ini sangat tepat dibawakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah setelah beliau membahas tentang uluwuz zat, tentang al-istiwa dan juga sifatul ulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas kita semua, berada di atas makhluk, di luar makhluk, di atas arsy. Kemudian beliau membawakan tentang sifat al-ma'iyah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, bahwasanya zatnya di luar alam ini, di maha tinggi, tetapi Allah maha mengetahui seluruh makhluknya. Allah maha mengetahui seluruh makhluknya. Allah bersama mereka dengan ilmu Allah. Allah bersama mereka dengan ilmu Allah. Pembahasan ini sangat penting karena kalau orang tidak paham tentang akan hal ini, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, sehingga mereka membaca ayat-ayat yang berkaitan Allah bersama makhluknya, mereka menyangka bahwasanya Allah zatnya bergabung dengan makhluk, ya, sehingga timbullah pemahaman namanya al-hululiyah, al-ittihadiyah, atau mengatakan Allah fi kulli makan. Allah fi kulli makan. Kalau orang tidak paham akan hal ini, dia menyangka bahwasanya namanya Allah bersama makhluknya, wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, maka mereka jatuh dalam dua kesalahan. Kalau tidak terjerumus dalam pemahaman Ibnu Arabi, meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, Allah ya makhluk, makhluk ya Allah, atau pemahaman Al-Jahmiyah Al-Muta'abbidah yang mengatakan Allahu fi kulli makan, Allah di mana saja, yang ini dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Taib, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan 1 2 3 4 5 6 7 ayat. 7 ayat yang kita bisa klasifikasikan menjadi dua model ayat-ayat tersebut. Saya akan bacakan ayatnya. Pertama dalam surat Al-Hadid ayat keempat, kemudian adalah surat Al-Mujadalah ayat ke-7, kemudian surat Taubah ayat 40, kemudian surat Toha ayat 46, kemudian surat An-Nahl ayat 128, surat Al-Anfal ayat 46, dan terakhir surat Al-Baqarah ayat 249. Ya. Saya akan tuliskan ayat-ayat tersebut, ya. Sifat ma'iyah, ma'iyatullah. Maksudnya itu apa? Kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Jadi dari kata ma'a, dari kata apa? Ma'a. Ma'a. Yang arti bahasa Arab artinya bersama. Baik. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah, ayat-ayat yang datang dalam Al-Qur'an ada lafal ma'anya, ada lafal ma'anya, ya. Bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ya, yang pertama dan yang kedua. Taib. Yang pertama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Pertama, la
tahzan innallaha ma'ana. Yaitu perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kemudian ayat berikutnya, innallaha ma'al ladzina taqaw innani ma'akum asma'u wa ara. Perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini ada ma'a, ada ma'a, ada ma'a. Yang artinya yang hitam. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua. Berdua, ya. Aku melihat, aku mendengar dan aku melihat. Dan melihat. Kemudian juga firman Allah selanjutnya, Innallaha ma'al ladzina taqwa walladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian ayat berikutnya, ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat terakhir surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Ma'as sabirin. Baik, jenis yang kedua, pertama adalah dalam surat Al-Hadid, ya. Kemudian yang kedua surat Al-Mujadalah. Surat Al-Hadid, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Perhatikan sini, saya bacakan terjemahannya. Dialah Allah, huwallazi, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian kata Allah, ya'lamu, Allah mengetahui yang
masuk ke dalam bumi, ma yalijul fil ardi wa ma yakhruju minha, yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, Allah tahu yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan Allah tahu apa yang naik di atas langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, Maha melihat. Baik, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, alam tara anna Allah, dalam surat Al-Mujadalah, kata Allah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala akbar min dzalika wala adna min dzalika wala akbar illa huwa ma'ahum aina makanu. Wala adna min dzalika wala akbar illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Tapi saya artikan, tidakkah kau lihat atau tidakkah kau renungkan, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui seluruh mengetahui. Tidakkah kau lihat Allah mengetahui seluruh apa yang di langit dan di bumi? Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada yang kurang daripada itu atau lebih daripada itu, illa huwa ma'ahum aina makanu. Ini. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah kabarkan kepada mereka atas amal mereka pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Taib, inilah 2 model ayat yang dalam Al-Quran. Ada ayat yang lain juga, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum." Tatkala Rabbmu memberi wahyu kepada malaikat, aku bersama kalian, ya. Jadi kata bersama, semua ayat berkaitan dengan Allah, kebersamaan Allah, kalau kita klasifikasi menjadi 2. Yang di sini Allah bersama sebagian hambanya, ya. Di sini Allah bersama sebagian hambanya. Perhatikan sini. Ini ayat-ayat menunjukkan Allah bersama sebagian hambanya. Kalau ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat ini, ya, ini semua menunjukkan Allah bersama seluruh hambanya. Seluruh hambanya. Ya, kita bisa bandingkan di sini bersama seluruhnya, huwa ma'ahum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di sini wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini semua Allah bersama seluruh makhluk. Adapun di sini tidak, Allah bersama sebagian orang saja. Contoh, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita, bersama Muhammad dan Abu Bakar. Contoh lagi perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua, kata Allah. Asma'u wa ara,
Aku mendengar, aku melihat. Allah bersama Musa dan Harun. Perhatikan sini. Ini Allah bersama Musa dan Harun. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini Musa dan Harun alaihi wassalam. Kalau di sini lihat, innallaha ma'al ladzina taqau. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, tidak semua orang, yang bertakwa saja. Bertakwa. Kemudian walladzina hum muhsinun, yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wasbir innallaha ma'as sabirin. Allah hanya kepada orang-orang yang bersama yang sabar saja. Sabar saja. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan kelompok yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, sama bersama orang yang sabar saja. Baik. Kita lihat ternyata ayat-ayat ini hanya kepada Allah bersama sebagian hambanya. Dan di sini Allah bersama seluruh hambanya. Berarti ini ada dua model kebersamaan. Ada dua model kebersamaan Allah agar kita bisa mengkompromikan. Enggak mungkin kita bilang bahwasanya kebersamaan ini sama dengan kebersamaan itu. Enggak mungkin. Karena kalau kita bilang kebersamaan ini, ya ngapain dikhususkan sebagian hamba? Wong Allah bersama semuanya. Kalau di sana Allah bersama semuanya, makanya para ulama kemudian mengatakan ayat-ayat yang di sini ini namanya al-ma'iyyah al-khassah, yaitu kebersamaan khusus. Yang ini namanya al-ma'iyyah al-ammah. Al-ma'iyyah al-ammah, kebersamaan umum. Lihat. Ada bedanya. Apa bedanya antara kebersamaan khusus dengan kebersamaan umum? Kebersamaan khusus hanya kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Hanya kepada hamba yang beriman dan bertakwa. Ya. Adapun kebersamaan umum kepada semuanya. Kepada semuanya. Kata Allah, 3 orang bisik-bisik, entah berbisik-bisik kebaikan, berbisik keburukan, Allah bersama mereka. Kalian yang pun berada, Allah bersama kalian. Maka, adapun ini hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Bedanya ini hanya untuk orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Kalau ini umum. Ini umum. Umum. Bahkan pelaku maksiat. Bahkan pelaku maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, ayat ini menunjukkan bahwasanya mencakup umum, ya. Taib. Kalau begitu, al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan bersama hamba-hambanya, ini mengharuskan adanya, ada 2, menimbulkan, kalau Allah bersama mereka maksudnya apa? Ada 2 perkara, menimbulkan taufik atau pertolongan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini Allah mengatakan betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Allah bersama orang yang sabar, berarti Allah akan menolong mereka. Ya, Allah menolong mereka. Seperti innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama orang yang bertakwa dan orang berbuat baik, Allah beri taufik kepada mereka. Allah beri taufik kepada mereka sehingga mereka selalu bersama Allah, Allah membimbing mereka. Taufik maksudnya membimbing. Contohnya hadis tentang hadis wali. Contoh tentang hadis wali. Contoh tentang hadis wali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsir. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah bersama dia, Allah membimbing dia. Jadi kalau Allah sudah bersama orang bertakwa, Allah akan membimbingnya dan Allah akan beri pertolongan kepada dia. Inilah 2 kebersamaan. Yang 2 kebersamaan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bukan berarti zat Allah bersatu dengan dia. Bukan berarti zat Allah bersatu dengan makhluk, tetapi ilmu Allah. Ya, ilmu Allah. Karena sudah kita jelaskan Allah di atas langit, ya. Tapi ma'iyah di sini maksudnya adalah Allah ilmunya meliputi kita semua. Cuma bisa dibagi dua, ada yang umum yaitu ilmu sifat Allah meliputi mereka semua, dan ada yang khusus. Oleh karena perlu mengatakan al-ma'iyatul ammah adalah sifat dzatiyah, adapun al-ma'iyah al-khassah adalah sifat fi'liyah. Ini adalah sifat dzatiyah. Adapun al-ma'iyah al-khassah adalah sifat al-fi'liyah. Sama-sama ilmu, tetapi untuk ma'iyah khassah, ilmu Allah menyertai makhluknya disertai dengan pertolongan dan bimbingan. Taib. Inilah yang disebut dengan sifatul ma'iyah secara sederhana. Taib. Bagaimana kok bisa, ya? Bagaimana kok bisa ahlul bidah menyimpang dalam hal ini? Saya katakan yang menyimpang dalam hal ini, yang menyimpang ada dua. Yang pertama, al-hululiyah, yaitu adalah siapa? Ibnu Arabi. Mereka memahami kebersamaan Allah berarti di mana dia memahami kebersamaan Allah, ma'iyatullah, bersama makhluknya, bersama dengan Allah bersatu dengan makhluknya. Yang kedua, seperti perkataan Al-Jahmiyah Al-Muta'abbidah, yang mereka salah paham tentang sifat ma'iyah. Kata mereka, Allah di semua tempat, fi kulli makan. Kata mereka, lah iya, Allah di mana-mana. Allah di mana, dimanapun kalian berada, berarti Allah di semua tempat. Ini dua-dua sesat dalam hal ini. Bagaimana cara kita membantah mereka? Bantahannya banyak, ya. Bantahannya banyak, diantaranya bahwasanya, ya, kalau bahasa Arab, al-ma'iyyah la taqtadi al-mukhalatah wal mumazajah. Yaitu kebersamaan tidak melazimkan percampuran. Ya, secara bahasa tidak melazimkan percampuran. Ini secara bahasa. Ya, kalau bahasa kita secara etimologi, namanya kebersamaan tidak harus bercampur. Bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Coba kita akan lihat bahasa Arab. Al-ma'iyyah, kebersamaan. Bisa jadi dua, bisa jadi fil makna, pada makna. Contoh Allah berfirman, wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadi kalian bersama orang-orang yang jujur. Bukan maksudnya harus ngumpul bersama mereka, tapi bersifatlah jujur seperti mereka. Itu maksudnya. Bersifatlah jujur bersama seperti mereka. Jadi kebersamaan dalam makna, dalam makna. Ini mudah, contohnya lagi di antara doa orang beriman, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Bukan berarti mati satu dikubur bareng-bareng, tetapi wafatkanlah kami seperti mereka yang memiliki sifat-sifat albir. Ini namanya kebersamaan dalam makna, bukan zat, tapi makna. Sama seperti kita mengatakan orang munafik sama orang kafir sama. Sama apanya? Maknanya sama-sama kufur kepada Allah, sama-sama kurang ajar. Bukan berarti badan mereka sama. Jadi namanya sama tidak harus bergabung, tidak harus. Yang kedua fi dzat.
fi zat. Fi zat, pada zat. Pada zat, maka ini juga ada dua kemungkinan. Terkadang bercampur, terkadang tidak bercampur. Bercampur contohnya kita bilang, saya dan dia jalan bareng misalnya. Misalnya bahasa Indonesia, saya dan dia jalan bersama. Ini ya mungkin bareng-bareng ya. Kita duduk bersama misalnya. Berarti bercampur zat. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan tidak mesti bercampur. Misalnya dalam orang Arab mengatakan sirtu wal qamar. Yaitu aku berjalan bersama rembulan. Baik. Apakah rembulan nempel sama kita? Jawabannya tidak. Ya. Tidak ya. Aku bersamamu. Jangan khawatir aku bersama sih. Aku tolong kamu kadang. Kau tidak usah khawatir aku bersamamu. Maksudnya apa? Aku akan tolong engkau, ya. Aku akan tolong engkau, ya. Kita bareng-bareng berjuang, ya. Maksudnya seperti itu contoh. Jadi tidak harus bahwasanya kalau kita bilang bersama berarti harus campur badan. Nah, kenapa mereka ini tatkala menafsirkan kebersamaan, kenapa harus milih yang ini saja? Kenapa harus ini saja yang dipilih? Bukankah ada kemungkinan ini, bukan ada kemungkinan ini? Ya. Maksud saya namanya bersama itu tidak harus apa? Tidak harus bersatu badannya, tidak harus bersatu badannya, ya. Tidak harus ya. Saya bersama dia di kota Jakarta misalnya, bukan berarti saya harus dekat sama dia, tidak harus. Kita sama-sama di Jakarta. Badan saya sama badan dia sama-sama di Jakarta. Tapi bukan berarti harus nempel. Tidak harus nempel ya. Jadi ma'iyah yang benar, ma'iyah Allah di sini bukanlah maknanya harus bercampur dengan makhluk. Allah bersama hamba ya, bisa jadi dengan ilmunya, bisa jadi dengan pertolongannya. Taib. Mereka yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya, mereka berdalil dengan dua ayat ini. Dengan dua ayat ini. Perhatikan, apa dalil mereka? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu. Bantahannya mudah, ayat ini bukan berkaitan dengan zat Allah, gabung. Buktinya apa? Allah sedang berbicara tentang ilmu. Perhatikan, Allah buka, lihat ayatnya ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas, di atas berarti. Setelah Allah mengatakan ya'lamu, mengetahui. Di sini sifat ilmu, ilmu yang bersama mereka. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada, maksudnya ilmu Allah ini. Allah tutup lagi, wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Sudah. Ilmu dan penglihatan. Jadi kebersamaan sini bukan kebersamaan zat, tapi kebersamaan ilmu dan apa? Penglihatan. Ya, Allah di atas, Allah melihat kita apa yang kita lakukan semua. Allah bersama kita, kenapa? Allah melihat semua perbuatan kita. Allah bersama kita karena Allah mengetahui semua perbuatan kita. Baik, ini bantahan pertama, ya. Bantahan kedua. Nah, kalau kamu mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, Allah bersatu dengan makhluknya, ngapain Allah bilang begini? Innani ma'akum, aku bersama kalian berdua. Apa faedahnya ya Allah? Engkau bersama semuanya. Paham? Kalau kita memaknakan ma'i adalah selalu Allah bersatu dengan seluruh makhluk atau Allah di mana-mana, kalau gitu buat apa Allah mengatakan aku bersama kalian berdua? Kenapa Allah mengkhususkan kalian berdua? Allah di mana-mana semua sama. Sama. La tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi, jangan khawatir Allah bersama kita. Jangan khawatir Allah bersama kita. Buat apa Nabi ngomong begini? Jadi apa ceritanya kisah ini? Kisahnya Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah, mereka mampir dulu di salah suatu goa namanya Goa Thawr di Jabal Thawr. Itu kira-kira 5 kilometer dari Ka'bah. Nah,
Mereka sembunyi di situ, tahu-tahu sekelompok orang kafir mencari dan sudah tepat di mulut goa. Tepat di mulut goa. Goanya di bawah. Kalau mereka nengok, kelihatanlah Abu Bakar dan Nabi. Maka Abu Bakar agak sedih. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah, pasti lihat kita. Kata Nabi, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah yang ketiganya. Artinya Allah akan tolong kita. Kalau ternyata Allah di mana-mana, percuma perkataan Nabi, berarti Allah bersama kita dan bersama orang kafir juga yang sedang mencari kita di luar. Kalau Allah bersatu dengan makhluknya, berarti Allah bersatu dengan kita dan bersatu juga dengan orang kafir yang lagi di luar, maka tidak ada faedahnya. Ya. Maka tidak ada faedahnya. Oleh karenanya, ini ma'iyah khassah, khusus pertolongan. Pertolongan, ya. Taib. Berikutnya, ayat berikutnya, surat Al-Mujadalah. Perhatikan, mereka berdalil dengan tengah surat, wa huwa ma'ahum aina makanu. Sungguhnya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kata mereka berarti Allah di mana-mana. Kita bilang, enggak, ini maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Dalilnya apa? Lihat awal ayat. Alam taro annallaha ya'lam. Tidakkah kau renungkan bahwasanya Allah mengetahui. Ma fis samawati ma fil ardh. Allah mengetahui yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa rabi'um. Tidaklah ada 3 orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali yang keenam. Wala adna min dzalik. Kurang daripada itu, wala aktsar, wala akbar, atau lebih banyak, wala aktsar illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah kabarkan kepada mereka tentang amal perbuatan mereka pada hari kiamat kelak. Allah tutup ayatnya, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Lihat, Allah buka dengan sifat ilmu, Allah tutup dengan sifat ilmu. Dan ini bantahan Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, beliau mengatakan Allah buka dengan sifat ilmu, Allah tutup dengan sifat ilmu. Berarti kebersamaan di sini maksudnya kebersamaan dalam ilmu, bukan dalam zat, ya. Bukan dalam zat. Jadi pendalilan mereka tidak tepat. Kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf, perhatikan di sini juga. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 kalau tidak salah, Allah berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Perhatikan kata Allah, Allah berbicara tentang najwa, bisik-bisik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum?" Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar bisik-bisik mereka? Tatkala mereka sedang berbisik-bisik, bala, justru kami mendengar, wa rusuluna ladaihim yaktubun. Malaikat-malaikat kami berada di sisi mereka sedang mencatat. Ini menguatkan bahwasanya kebersamaan itu adalah kebersamaan ilmu. Allah dengan ilmunya, dengan malaikat yang Allah kirim, Allah tahu. Bukan zat Allah bersatu dengan makhluk. Bukan zat Allah bersatu dengan makhluk. Taib, ini yang berkaitan dengan sifat ilmu saya rasa sudah cukup. Habis ini kita akan bahas sebagian syubhat-syubhat yang berkaitan dengan hal ini. Kalau sudah tolong dihapus.
Taib, kita akan bahas syubhat-syubhat berkaitan hal ini. Syubhat-syubhat. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat ke-16 ya. Surat Qaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, artinya dan kami, sini dan kami lebih dekat darinya, kepadanya dari urat nadinya. Baik. Mereka mengatakan ini dalil bahwasanya Allah di mana-mana, Allah bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Karena Allah lebih dekat daripada urat nadi. Bantahan. Pertama, yang dimaksud dengan kami adalah malaikat. Dimaksud dalam ayat ini, dengan kami dalam ayat ini adalah malaikat. Kenapa? Kalau kita bacakan ayat ini secara lengkap, ya, kata Allah, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu bisikan-bisikan hatinya dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Kapan? Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa shimali qa'id. Tatkala dua malaikat sedang duduk di kanan dan sedang duduk di kiri, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan ucapan pun kecuali dicatat. Jadi ternyata Allah menjelaskan dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kapan? Karena Allah mengikatkan, yaitu Allah menjelaskan kedekatan tersebut tatkala ya dua malaikat mencatat ya, yang duduk di kanan dan di kiri. Kalau seandainya maksudnya Allah di mana-mana atau Allah bersatu dengan makhluknya, berarti kedekatan tersebut mutlak, bukan hanya tatkala malaikat sedang duduk kanan dan kiri. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan kami adalah malaikat itu sendiri yang kanan dan kiri, dan sering dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kami maksudnya adalah malaikat. Allah mengatakan kami maksudnya malaikat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dalam surat Al-Qiyamah kata Allah, fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan Al-Qur'an, fattabi' qur'anah, ikutilah bacaannya. Siapa yang bacakan? Jibril yang baca. Jibril yang baca. Tapi Allah mengatakan kalau kami bacakan, padahal yang bacakan adalah Jibril, nabi yang sedang mengikuti Jibril. Jadi kadang malaikat Allah mengatakan kami. Kemudian bantahan yang kedua, kalau Allah di mana-mana, atau bersatu dengan makhluknya, maka tidak perlu ada kata lebih dekat. Tidak perlu ada kata lebih dekat. Kenapa? Karena kedekatan Allah kepada semuanya sama. Sama karena dia di mana-mana. Ini logika saja ya. Kalau Allah di mana-mana, enggak perlu bilang lebih dekat lagi, karena Allah di mana-mana sudah, kedekatannya mana sama saja, tidak ada kata lebih dekat. Ya, ini bantahan. Taib, ayat yang kedua mereka berdalil dalam surat Al-Waqi'ah, kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu
ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang artinya, dan kami lebih dekat kepada orang yang sekarat tersebut, orang yang mau meninggal tersebut, yang mau wafat tersebut, akan tetapi kalian tidak melihat. Baik, ini dalam surat Al-Waqiah. Kata mereka, lihat, Allah lebih dekat daripada pasien yang mau meninggal, daripada orang yang menyenguk. Jadi, dan kami lebih dekat ya daripada tersebut, ya, daripada kalian. Lihat ayatnya. Dan kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal dunia daripada kalian, wahai para penyenguk, akan tapi kalian tidak melihat. Sama bantahannya persis sama seperti ini. Ayat ini berkaitan dengan malaikat, ya, malaikat yang hadir yang ingin mencabut rohnya, makanya Allah mengatakan setelah itu akan tetapi kalian tidak melihat, ya. Karena malaikat mungkin dilihat, tetapi saat itu kalian tidak bisa melihat kami, yaitu para malaikat. Yang kedua, kalau Allah di mana-mana, maka tidak perlu pakai kata lebih dekat. Aqrabu itu enggak ada lebih dekat, karena kalau di mana-mana semua dekatnya sama, maka tidak perlu kata lebih dekat. Ini logika saja, tidak perlu kata lebih dekat. Taib. Berikutnya kita bahas tentang, ya, ini syubhat-syubhat tentang sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah, ma'iyatullah. Berikutnya, ya, kita lanjutkan syubhat-syubhat tentang ulullah, tentang ketinggian Allah, yang sebagiannya belum kita bahas, ya, pada pertemuan lalu. Di antara syubhat mereka, ya, mereka mengatakan bumi itu bulat. Maka kalau Allah di atas langit, berarti kita boleh berdoa ke arah bawah. Ini syubhat mereka. Kata mereka, bumi kan bulat dan langit mengelilingi bumi. Berarti kalau kita berdoa begini, kan ke langit. Ya sama aja kalau kita berdoa begini kan tembus ke langit juga. Kalau tembus bumi nanti juga ke langit juga. Istilahnya bumi itu bulat, ya. Langit meliputi apa? Meliputi bumi. Jadi kalau kita berdoa begini, ya sama saja kita berdoa begini, toh ke arah langit juga. Ya bukankah kalau Indonesia di atas misalnya berdoa ke atas, orang Amerika doanya ke bawah, ke langit juga. Kalau gitu kita begini, gini sama saja. Kenapa kita semua ke atas, tidak ada yang ke bawah? Gimana bantahannya? Kita bilang, memang bumi itu bulat, tetapi Allah tingginya tinggi yang mutlak. Tinggi mutlak itu kemana? Ke arah atas. Satu dunia semua sepakat. Namanya mutlak tinggi itu ke arah atas. Makanya semua sepakat kalau berbicara ketinggian gunung itu di atas permukaan laut. Ya. Semua. Ya. Karena jadi patokan tinggi adalah permukaan laut. Tinggi itu ke arah luar. Ke arah luar. Ke arah luar. Kemudian, kalau kita sekarang sedang berdiri, ngapain kita ke langit yang sebelah sana, wong langit terdekat ini? Hanya orang bodoh saja yang kemudian, kenapa saya mau berdoa ke arah langit? Kenapa? Karena di balik bumi ini ada langit juga. Ya ente bahlul. Langit dekat sini yang ke arah yang terdekat aja. Ngapain ente ke langit yang di bawah sana? Ya, enggak ada ya. Ya cukup kita ke arah sini karena langit kita di sini. Yang di sana langitnya sana, ya biarin dia menghadap ke langit sana. Yang di sana biarin langitnya menghadap ke langit sana. Ya terserah. Tapi kita dekat langitnya di sini, kita ke arah atas karena namanya tinggi itu ke arah luar. Ini disepakati. Ya. Kalau tinggi yang apa namanya? Yang tidak ke arah luar itu relatif, tapi tinggi ke arah luar itu adalah yang absolut, tingginya ke arah luar. Makanya semua orang sepakat semakin ke atas semakin tinggi. Ya. Dan kita bilang langit bulat dan Allah, bumi ini sangat kecil, langit sangat kecil. Mau arah kemanapun di luar alam ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mau dia di langit sebelah sini, mau langit sebelah sini, dimanapun ada Allah. Cuma orang arah keterdekatnya langitnya sebelah sini, maka dia berdoa ke arah langit yang terdekat. Tidak perlu dia menembus bumi ke bawah. Baik, syubhat berikutnya. Mereka mengatakan, ya, kalau Allah di atas, ngapain Nabi Musa ke Bukit Tursina untuk ketemu Allah? Padahal di Bukit Tursina tidak ada Allah. Demikian juga ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj, di atas juga tidak ada Allah. Saya heran dengan dalil ini, ya. Kata mereka, kalau bilang Nabi Muhammad SAW ke Mi'raj ketemu Allah, bilang aja Nabi Musa ke mana? Ke Bukit Tursina juga ketemu Allah. Apakah ada Allah di situ? Kan tidak ada, berarti Nabi Muhammad waktu ke langit juga tidak ada Allah. Justru saya bilang itu kebalik. Justru para ulama menjadikan dalil Nabi Musa pergi ke Tursina menunjukkan Allah di atas. Makanya Allah suruh lihat ke arah gunung. Tetapi gunung tersebut tidak mampu untuk, ya, menerima tajalli Allah, maka gunung tersebut hancur. Tetapi maksud saya, Allah menyuruh ke arah atas, suruh memandang ke arah gunung. Berarti Allah memang di atas. Adapun bagaimana Allah bertajalli itu kaifiyah terserah Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersikap dengan makhluknya. Tapi intinya justru itu menunjukkan Allah di atas. Karena ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, aku ingin lihat ke engkau. Kata Allah, "Lan tarani walakin anzur ilal jabali." Kalau kau ingin lihat aku, lihatlah ke gunung. Berarti lihat ke atas. Kalau gunungnya masih kuat, kau akan lihat aku. Berarti Allah kan dari atas. Justru ini dalil bahwasanya Allah di atas. Taib, demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah azan Isya. Kajian kita berkaitan dengan sifat ma'iyah dan sebagian syubhat-syubhatnya. Insyaallah kita sambung di pekan depan biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.